Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Pada pelatihan mandiri ini terdapat beberapa topik. Yang pertama ini adalah topik Merdeka Belajar. Terdapat 5 modul dalam Merdeka Belajar. Yang pertama di sini kita belajar tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga berisi tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat 5 modul pada Merdeka Belajar ini, ya, bisa diakses di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Isi dari modul pertama yang bisa saya simpulkan yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Poin yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, tentu saja seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling penting atau yang mendasar juga harus memulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, sebagai guru juga kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, apa yang dibutuhkan murid dalam pembelajaran. Ya, karakter masing-masing murid pastinya itu sangat beragam. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ini menurut atau kutipan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai manusia merdeka, kita patutnya itu mempunyai kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, kita sebagai pendidik itu hanya menuntun siswa menuju apa yang mereka cita-citakan dan dalam mencapai kehidupannya nanti di kelak. Yang kelima yaitu pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebagai pendidik kita harus mengikuti perkembangan murid, harus up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Nah, ini menurut kutipan Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Sebagai guru, patutnya kita selalu mengikuti setiap perubahan yang ada. Pada zaman sekarang, perubahan itu sangat cepat terjadi. Di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini, perubahan itu sangat pesat terjadi. Sebagai guru, kita patutnya harus selalu adaptif menyesuaikan dengan keadaan. Nah, pada modul yang kedua, itu pokok bahasan atau topiknya mendidik dan mengajar. Yang poin yang pertama, pengajar merupakan bagian dari pendidikan. Ya, jadi proses pembelajaran kita sebagai pengajar itu merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajar merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Jadi, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi pendidikan itu bisa mengembangkan kecerdasan batin murid itu sendiri. Selanjutnya, sistem Among sesuai dengan moto ing rasa sung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, ini sering kita dengar dari mulai kita SD, tuturi handayani. Nah, ini adalah sistem Among dalam proses mendidik dan mengajar. Yang terakhir, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Jadi sebagai manusia merdeka itu bisa mengendalikan dan memerintah dirinya sendiri.
Itu adalah isi modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Selanjutnya, modul yang ketiga itu dengan topik mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Jadi setiap murid itu beragam. Perlakuannya juga pun berbeda-beda karena setiap murid kemampuan, pemahaman, dan karakternya pun berbeda, sehingga perlakuan pun kita sebagai pendidik itu berbeda pada setiap murid. Yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman. Nah, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Ya. Pada era digitalisasi ini, penggunaan teknologi informasi itu juga sangat perlu kita kuasai dalam proses pembelajaran. Ya. Tidak lagi secara konvensional, ya, kita harus pandai menggunakan media-media yang ada, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, ini adalah asas trikon, ya, continue, convergent, dan konsentris. Itu adalah isi modul yang ketiga. Modul yang keempat itu berisi tentang atau topiknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang pertama, budi pekerti itu adalah hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan sesuatu tenaga. Ya. Yang selanjutnya, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa dari diri seorang manusia. Selanjutnya, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk dari lingkungan sekolah saja, namun lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal, tempat bergaul murid juga itu akan membentuk budi pekerti seorang murid. Jadi sinergitas dari sekolah, orang tua, dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap budi pekerti murid. Yang terakhir, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, ya, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkannya dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Nah, artinya di sini kita sebagai pendidik hanya menuntun jalan yang sudah ada, sehingga tugas pendidik di sini hanya menebalkan, artinya memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut yang diibaratkan tadi sebagai kertas yang terisi penuh dengan coretan. Nah, selanjutnya modul yang kelima atau modul terakhir itu topiknya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, sebagai guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, tapi juga memantau, membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna bagi kehidupannya. Pembelajaran yang efektif itu atau pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang bermakna bagi setiap murid. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jadi pandangan guru itu tidak akan selalu sama dengan pandangan dari murid. Akan menimbulkan perbedaan perspektif antara guru dan murid. Nah, sehingga kita harus memposisikan juga sebagai murid, bukan hanya sebagai guru. Yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup pada zaman, mengisi pada zamannya. Ya. Jadi fungsi pendidikan ini mengantarkan murid suatu saat nanti bisa hidup dan mampu mengamalkan ilmu yang kita berikan sesuai dengan zamannya murid tersebut. Nah, demikianlah isi dari 5 modul pada platform Merdeka Mengajar. Topik ke-1 yaitu Merdeka Mengajar. Nah, demikian pemaparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.